lagi untuk kita semua. Saya Nia Audines Torus dari kelas 12 IPS 2 akan membahas tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Perkembangan iptek sangat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya pada bidang informasi dan komunikasi, pada bidang pendidikan, pada bidang politik, pada bidang ekonomi dan industri, dan pada bidang sosial dan budaya. Perkembangan iptek sangat membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa iptek juga dapat membawa dampak negatif atau dampak buruk di kehidupan. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak buruk dari iptek dalam aspek kehidupan. Yang pertama pada bidang informasi dan komunikasi. Adapun manfaat yang telah kita rasakan pada saat ini. Yang pertama, kita mendapatkan informasi-informasi yang akurat, terbaru, di bumi bagian manapun hanya melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Dan yang ketiga, kita mendapatkan layanan bantuan dengan mudah dan cepat. Nah, selain membawa dampak positif, iptek juga membawa dampak negatif di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang dapat internet yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan tujuan yang tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat yang semakin terancam. Yang keempat, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer yang terserang virus dan kehilangan berbagai file penting yang ada pada buku. Dan yang kedua, pada bidang pendidikan. Adapun dampak positif yang dibawa iptek dalam bidang pendidikan, yang pertama, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, pemenuhan akan kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti pengganaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat cepat. Yang ketiga, pembelajaran tidak harus dilakukan tatap muka. Yang keempat, adanya pengolahan data dan hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, selain membawa dampak positif, iptek juga membawa dampak negatif pada bidang pendidikan. Yang pertama, kerahasiaan alat tes yang semakin terancam. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, dengan kemajuan di bidang pendidikan, kita dapat mencetak generasi dan pengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Yang keempat, siswa dapat malas belajar karena mereka dapat menghabiskan waktu bermain sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga pada bidang ekonomi dan industri. Adapun dampak positif yang dibawa iptek dalam bidang ini, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut para pekerja untuk mengetes skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Nah, adapun dampak negatif yang dibawa iptek dalam bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Yang keempat, pada bidang politik. Adapun dampak positif yang dibawa iptek dalam bidang politik, yang pertama, timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat menjadi lebih besar. Yang kedua, proses generasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan sultasi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Adapun dampak negatif yang dibawa iptek dalam bidang politik, yang pertama, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang utama dalam proses pembangunan.
Yang ketiga, timbulnya gelombang demokratisasi akan kebebasan. Yang terakhir pada bidang sosial dan budaya. Adapun dampak positif yang dibawa iptek dalam bidang sosial dan budaya, yang pertama perbedaan kepribadian pria dan wanita, yang kedua mempunyai rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh, yang ketiga tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang dibawa iptek dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya kalangan remaja dan kalangan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan mereka semakin meningkat. Yang ketiga, pola interaksi antara manusia yang berubah dengan bantuan gadget, sehingga orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Baiklah, demikian presentasi tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.